Halo, kembali lagi bersama saya Anggita Elza Putri Aulia yang akan menceritakan kembali mengenai peperangan laut antara armada Jepang dan armada Amerika. Yuk, mari kita simak video berikut. Pada 7 Desember 1941, ratusan pesawat Jepang menyerang pangkalan angkatan laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Penyerangan terjadi pada 2 gelombang serangan. Jepang mengirim 49 pesawat pengebom, 40 pesawat torpedo, 51 dive bombers, dan 43 pesawat tempur di serangan gelombang pertama. Gelombang selanjutnya terdiri dari 54 pengebom, 78 dive bombers, dan 36 pesawat tempur yang bertujuan melumpuhkan pangkalan AS sepenuhnya. Dive bombers adalah pesawat pengebom yang menukik tepat menuju target pengeboman agar lebih akurat. Dengan begitu, pilot bisa memastikan bom yang dijatuhkan tidak melesat. Serangan terjadi pada pukul 7.55 pagi waktu Hawaii dan terus terjadi sampai sekitar pukul 9:45 menit. Dengan kata lain, serangan Pearl Harbor terjadi hampir 2 jam lamanya. Pertempuran itu mengakibatkan 5 kapal perang tenggelam dan 16 lainnya rusak, sedangkan 188 pesawat Amerika hancur. Meskipun terhitung singkat, insiden Pearl Harbor adalah salah serangan terburuk yang pernah diderita Amerika Serikat di medan perang. Pearl Harbor merupakan pangkalan angkatan laut ALAS di Pulau Oahu, Hawaii, tepat di sisi barat Honolulu. Pangkalan itu adalah markas besar armada Amerika di Pasifik. Lebih dari 2.400 prajurit Amerika tewas dalam serangan pagi hari itu dan 1.178 lainnya luka-luka. Para korban tewas antara lain terdiri dari 2.008 personel Angkatan Laut, 218 tentara dan pendatang, serta 109 marinir. Ada juga 68 warga sipil yang tewas. Kerugian tak hanya diderita kubu Amerika. Perlawanan mereka turut membuat sekitar 100 prajurit Jepang gugur di medan laga. Serangan itu dimaksudkan sebagai antisipasi Jepang untuk mencegah armada Amerika di Pasifik melakukan tindakan militer terhadap Kekaisaran Jepang. Pemimpin Jepang tak mau jika Amerika Serikat terlalu mengintervensi aksinya dalam peperangan di Asia Pasifik. Aksi Jepang ini mendapat dukungan dari negara poros, yaitu Jerman dan Italia. Serangan terhadap Pearl Harbor mengejutkan dan membuat marah Amerika Serikat. Para anggota Kongres Amerika kemudian memperdebatkan apakah Amerika Serikat akan menyatakan perang, tidak hanya terhadap Jepang, tetapi juga Jerman dan Italia. Akhirnya, Presiden Amerika Serikat Franklin meyakinkan Kongres Amerika untuk mengikutkan negaranya dalam Perang Dunia. Langkah ini mengubah sikap Amerika dalam perang yang bergejolak di Eropa dan Asia Pasifik itu. Akibatnya, ribuan orang Amerika bergegas mendaftar untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat.
Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang pada 8 Desember 1941. 3 hari kemudian, Jerman menyatakan perang terhadap Amerika. Kondisi ini menjadikan Amerika Serikat tergabung dengan pasukan sekutu, dan terdapat pertempuran di Eropa dan Asia Pasifik. Setelah 1941, para pemimpin dari negara Inggris, Republik Sosialis Uni Soviet, dan Amerika Serikat yang dikenal sebagai Big Three memegang kepemimpinan dari kekuatan sekutu. Kelompok ini mulai membagi tugasnya masing-masing untuk melakukan serangan dari kelompok poros, yaitu Jerman, Jepang, dan Italia di berbagai negara. Dominasi Jerman dan Italia bisa diredam oleh pasukan sekutu di Eropa. Selama tahap akhir Perang Dunia II pada 1945, Amerika Serikat secara intens telah membakar 67 kota Jepang. Dalam sebuah ultimatum, Amerika Serikat bersama dengan Inggris menyerukan penyerahan Jepang dalam deklarasi Potsdam pada 26 Juli 1945. Perang Dunia II juga ditutup dengan tragedi kemanusiaan, yaitu serangan nuklir pertama dan satu-satunya di masa perang. Ini terjadi setelah Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman memerintahkan serangan terhadap kota-kota Jepang. Hiroshima dan Nagasaki menjadi korban jatuhnya bom nuklir pada Agustus 1945. Akibatnya, bom atom menewaskan lebih dari 125.000 orang, sedangkan lebih dari 50 juta orang tewas dalam perang. Setelah selesai perang, Amerika Serikat memainkan peran utama dalam pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Pakat Pertahanan Atlantik Utara, memastikan kehadiran mereka yang berkelanjutan di panggung dunia. Melalui pembentukan ini, harapannya untuk menekan invasi-invasi suatu negara terhadap negara lain, dan membuat hubungan dan kerukunan antar negara dunia. Sebagai akibat dari serangan Pearl Harbor dan respon setelahnya, Amerika Serikat menjadi kekuatan negara superpower dan politik global sampai saat ini. Sebelum peristiwa Pearl Harbor, banyak dari masyarakat Amerika Serikat yang sebenarnya tak setuju dengan sikap Presiden Roosevelt untuk ikut dalam Perang Dunia II. Bagi masyarakat Amerika, hidup tenang dan damai sudah cukup tanpa peperangan yang membuat banyak masalah. Namun, terdapat sebuah teori konspirasi yang mengatakan bahwa sebenarnya Roosevelt memang sengaja membiarkan Jepang menyerang Pearl Harbor. Ini dilakukan agar Amerika Serikat punya alasan untuk terjun dalam peperangan. Ada juga teori yang menyebutkan bahwa Perdana Menteri Inggris Winston sebenarnya tahu rencana Jepang akan menyerang Pearl Harbor, tetapi tidak memberitahu Roosevelt. Kemungkinan ini dilakukan agar Jepang tak tahu bahwa kode-kode rahasianya berhasil dipecahkan Inggris. Di sisi lain, informasi soal kemungkinan serangan terhadap Pearl Harbor itu juga dipicu karena Amerika Serikat meremehkan kemampuan militer Jepang. Saat itu, Amerika Serikat yakin Jepang tidak mungkin mampu menggelar serangan lintas samudera seperti itu. Teori ini semakin kuat ketika pemerintah Amerika Serikat juga ternyata menolak permintaan militer untuk memindahkan pesawat-pesawat tempur dalam jumlah besar ke Hawaii.